Halo guys, kembali lagi bersama kami Setanin. Bersama gue Marcelino Talatu. Dan sebelah gue Sembilan. Sebelah gue Sebelah gue Enggak. Ya Kan sebelah gue ada siapa? Kenalin diri ya. Gua Nanggara Widya. Kusuma. Wah, Siapanya Halim. komplit banget. Siapanya Halim. Wah. Seperti biasa, kalau kita hadir, kita akan membawakan podcast horor. Menurut gue, nggak tahu menurut kalian horor Menurut apa kita horor. enggak. Ya, menurut kita horor. Tapi nggak tahu menurut Dari pengalaman-pengalaman yang udah, akhirnya sekarang apaan sih, Cek? Mas Nang ini mau ceritakan pengalaman yang ada di rumahnya. Pengalaman yang udah Mas Nang ini kan. Apa sih lu? Bridging aneh. Bridgingannya gitu. Iya, maksud gue Oke. tuh mau ngomong kan kemarin pengalaman bini lu. Oh iya benar. Sekarang pengalaman yang ada di rumah lu. Ya studio nih, mau nggak mau gue harus denger nih Iya, ceritanya iya. nih. Iya, suara lu mendem. Iya ya, Iya. bener. Jadi apa sih? Gini kali ngomongnya. Enggak dong. Jadi apa sih yang lu mau ceritain, Mas? Ya cerita rumah gua. Lu tahu tapi sebelum story-storynya ini. Kalau rumah gua nggak tahu. Gua belum nanya sama tetangga. Tetangga iya tetangga sama Iya. orang sekitar belum. Nah, jadi lu tuh nempatin rumah ini udah berapa tahun? Waduh. Dari SMP, Cek. SMP. Tahun SMP. berapa tuh kira-kira? Gue males kalau ngomongin tahun. Ketahuan tuanya. 2010 lah SMP gue. 2010 SMP lu udah di sini. Nggak mungkin sih, kayaknya 2002 lu SMP deh. 2003 2003 SMP. SMP 2003. Terus lu pindah ke sini. Ya, Dari pindah itu nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya udah, Aman. jangan diceritain sekarang deh. Kayaknya lu enaknya tuh ceritain berdua. Kakak gua Iya. yang udah berapa tahun tinggal di sini? 6 tahun 6 tinggal tahun. di sini. Lu berarti jatuhnya udah berapa tahun? 2003 sampai 2023. Kalau lu udah pasti ada kan hal-hal gitu. Nah, kakak gue nih kayaknya merasakan juga agak hal-hal yang lu merasakan nih. Makanya Sebetulnya kita yang tanya bakal aja. diceritain ini udah kita ceritain bareng-bareng. Oh. Tapi ada beberapa part yang dia nggak tahu sih, kayak gua ngapain gitu. Oh iya Yang iya. pas kecil-kecil pas gua SMA kali Oh, berarti selama 6 tahun itu kakak gue udah merasakan hal-hal yang aneh lah di rumah ini ya. ya. Udah lah, pasti Ya dia, udah. pasti. Daripada lama-lama tanpa basa-basi, kita langsung aja panggil dia dan langsung ceritakan rumah ini atau studio ini. Iya. Ayo Kak Yesi. Halo, selamat malam. Aduh, suaranya renyah. Kayak nabati. Udah kayak biskuit ya. Apa nih mau cerita Gimana? rumah nih? Kamu udah berapa lama di sini? 6 tahun. 6 tahun. Main ke sini? Ya, kita pacaran aja kalau dihitung-hitung udah 13 tahun ya. Pacaran 13 tahun, gila lu ya? Enggak, maksudnya Oh, sama nih. menikah. Berarti berapa tuh? Eh, ya, pokoknya 13 iya 13 tahun tahun. totalnya. Iya. Oke. Nah, ini mau cerita tentang rumah. Oh ya, rumah gua di bilangan Pasar Minggu. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Physical touch. Elah. Oh iya. Diomelin Marcel. Yuk ceritanya yuk, katanya. Gimana? Ya. Apa nih mau ceritain? Dari bawah dulu kali ya. Iya, dari bawah dulu kali ya. Oke, Cek, siap, Cek. Oke. Dimarahin Oke. lagi sama Marcel. Oke. Jadi denah dari pagar depan ya, berarti ya Sel ya. Pagar depan itu ada parkiran mobil. Sebelah kiri parkiran mobil itu taman. Sedepan parkiran mobil garasi tentunya. Ya nggak sih? Ada Gimana? kolam ikan. Ada kolam ikan. tentunya. Di sebelah di teras tuh, samping kanan teras kolam ikan dan ada pendopo buat ngopi-ngopi gitulah, ya kan. Ya. Tebak rumah gue di mana? Hebat, kalau bisa keren lo pada. Enggak ya. Enggak perlu ya. Oh, enggak perlu, maaf dimarahin lagi sama Marcel. Oh ya, jangan. Oke, habis itu cerita dari awal di bawah. Kamu ada nggak cerita di bawah? Yang kita diketawain itu sih, terus dari nangis terus dia jadi ketawa itu tahun baru.
Oh ya, tahun baru Ingat nggak? ingat rame-ramean itu ya. Ya, kita lagi bakar-bakaran ya sama Ya malam tahun teman-teman. baru. Heeh. Mm. Itu udah jam 1 malam ya, berarti udah lewat tahun barunya. Terus kita masih ngobrol-ngobrol gitu ya, Ya. masih belum beberes lah gitu dari bakar-bakaran itu. Terus Ya kita masih inilah, masih apa namanya? Ngobrol-ngobrol. Ya, namanya bukan party sih. iya Bakar cuma party bakar-bakaran banget doang. gue. Itu kita Bakar-bakaran. bakar-bakaran di teras yang pendopo itu dekat kolam ikan. Dari pendopo itu dekat kolam ikan Heeh. kita bakar-bakaran ada sekitar 10 kali ya. Ya. 10 orang. Terus tiba-tiba gue denger ada yang nangis ya Ya, kan. Pertama nangis. tuh nangis dulu. Mm-mm. Bilang sama Nanggara, kok denger nggak ada yang nangis gitu. Terus ngomong ke teman-teman juga, nggak denger Nanggara. Iya aku denger kata Ya, dia gue gitu. dengar pada itu. Kita denger, kita sempat diem tuh rame-rame Soalnya ngedengerin. soalnya biar mastiin aja, mastiin bener gak sih itu. Tetep yang denger itu cuma gue sama Nanggara. Udah Ya. sampai 2 kali Nanggara aneh banget, semuanya tuh nggak ada yang pada denger gitu. Akhirnya Nanggara keluar suaranya itu tuh dari sebelah kolam ikan ya, yang Ya, jadi jelas-jelas tuh tetangga. Itu tetangga itu bukan rumah, kayak kontrakan-kontrakan gitu. tapi arah ketawanya itu dari pohon yang Iya, buat dari ya kan di situ ada kayak pohon belimbing, mangga yang kayak gitu-gitulah. gitu-gitulah. Terus udah tuh Nanggara kesel gitu kan, kayak apaan sih nih gitu. Dia keluar sampai gue jangan nggak usah disamperin, kan ngeri juga ya tiba-tiba ntar dia nyamperin ada di depan muka kan gimana banget ya. Nah terus akhirnya dia nyamperin ke situ, balik lagi nggak ada yang nangis. Tapi pas sudah balik pun akhirnya dia ketawa ya. Nah, yang ketawa itu anak-anak denger. Ya, Kayaknya denger deh lupa anak-anak. inget deh kalau yang Kayaknya ketawa. anak-anak denger deh ketawa. Pokoknya itu yang awal tuh kita doang yang ini ya, yang tapi sadar, yang sadar. denger. Cuman habis itu gue masuk, bodo amatan lah karena nggak ada siapa-siapa juga dan nggak ada tuh mbak-mbak yang nangkring juga nggak ada. Bener, jadi samping rumah gue itu ada rumah, ada kontrakan lah, jadi Iya. tempat dia ketawa itu kayak lapangan gitu loh, gitu kan. Jadi kayak Apa sih orang bahasanya? suka kalau siang suka nongkrong di situ. Ada Apa sih, balenya, iya. ada balenya buat nongkrong. Nah, gue ke Iya. situ. Jadi pas gue samperin itu bukan rumah orang yang gue samperin, cuman ada gang kecil yang gue bisa jalan ke dalam. Di situ ada rumah sama halaman dari gitulah, halaman yang masih bertanah gitu dari ya. tanah, dan ada balai itu. Heeh. Gue yakin ketawanya di balai itu, cuman pas gue samperin sih nggak ada siapa-siapa, emang nggak ada yang nangis. Kalau ada yang nangis kan kalau normalnya ada wujudnya ya, ini nggak ada. Nah pas gue pulang kita ngobrol-ngobrol lagi, baru dah tuh ketawa ketawa perempuan, nangis perempuan, ketawa perempuan. Dan yang Gitu. aneh kan dari sebanyak itu cuma kita berdua yang denger gitu. Tapi Iya. ternyata kata kamu Kayaknya yang ketawa tuh beberapa yang ketawa anak-anak dia denger ya. Heeh. Cuma aku udah lupa sih itu udah Soalnya berapa tahun yang langsung lalu, udah lama kita banget. tuh langsung oke, saatnya berberes. Iya, langsung buru-buru. Ya Langsung udah rapihin, ayo kita naik ke beresin, atas rapihin, aja kita gitu. naik ke atas aja, nggak beres gitu. Iya. Jadi Jam 1 ya kan? ya pokoknya tahun baru tahun berapa juga lupa sih. Iya, itu udah lama Itu banget. udah lama banget, itu udah lama banget. Nah, kalau masalah ketawa nih, ternyata aku nanya sama tetangga. Ini Oh iya, benar. aku nanya sama tetangga kemarin. Ya itu, dia bilang ternyata di pohon itu dia pernah diketawain kayak iya diketawain apa nangis ya, lupa aku. Pokoknya ada suara juga, itu pagi juga dia ketawain. Nah, kalau di versi dia yang denger 6 orang. Itu kan dia berani banget loh, Karena dia nongkrongnya ya itu di balik yang di bawah pohon itu. ya kan? Padahal Nongkrong. itu banyak orang gitu, tapi dia kayak berarti energinya kuat banget gitu loh Mungkin buat energinya ngasih denger orang. ya berlebihan tuh perempuan satu. Iya.
gitu. Itu pernah juga. Dan Alpha woman ya dia ya. wah kayak anjing kayaknya tuh. Anjing jadi alpha. Nah, kalau masalah di depan aku punya cerita sama Marcel juga. Ini baru tahun lalu kali saya. Tahun ini malah. Tahun ini. Kamu udah pernah diceritain belum sih? Lupa aku. Iya, jadi aku pernah ngobrol sama Marcel sama ramean juga ya, Cek ya kita ya. Oh, ya, 3 orang. Ya, kita berlima Oh, hitungannya berlima ya. Kita lagi nongkrong. Ngomongin apa, Cek? Lupa gua. Oh ya, ngomongin Miss Cici. Miss Cici itu tempat pagelaran pentas gitu ya, Cek ya. Terus kita lagi ngobrol, kira-kira itu kita ngobrol jam 11-an. Jam 11-an malam. Ya, jam 11-an malam aku ngobrol tuh di situ. Kita lesehan tuh di bawah tuh di teras. Lesehan sambil ngerokok lah, sambil sorry aku vaping ya tetap. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Awalnya tuh apa, Cek? Lampu dulu apa kayak? Nah, awalnya tuh lampu dimatiin. Cetek gitu, lampu teras. Yang pertamanya gue pikir itu mati lampu. Mati lampu mati lampu daerah lah gitu. Jadi pas gue lihat, gue ngelongok ke tetangga kok nyala. Lampu Iya. jalan juga nyala. Nyala, lampu jalan nyala lah. Nggak lama aku ngobrol, ya udahlah bodo amat gitu. Aku mikir positifnya, putus. Nyala lagi. Nyala lagi. Oh. Itu aku sama Marcel udah ngucap apaan sih tuh. Karena nggak wajar banget gitu, maksudnya mati nyala gitu. Kalau emang putus aja udah gitu. Iya, biasanya kan kalau lampu mau putus itu dia kan kedap-kedip ya. Ya harusnya kayak gitu, cuman Terus cuma berapa menit udah mati gitu. total kan. Ini nyala mati berapa, nggak ada berapa menit sih sebetulnya, kayak berapa detik nyala lagi. Udah ya udahlah, mungkin ini doang, kata Marcel juga. Apaan sih gitu doang, kata Marcel. Udah kita ngobrol-ngobrol lagi. Nggak lama ada yang ngetawain Dari kebun itu, ada yang ngetawain dari taman. Kebun banget hidup gua. dekat pagar berarti. Ini kalau jadi gini, Marcel merasa, ya Sel, gue ceritain aja Sel ya. Marcel itu merasa dilihat, dipantau dari arah. Jadi di taman kan ada kandang Ayam. buaya. Yalah buaya. Kamu dong. Gimana ya? Kandang ayam. Menurut Marcel di Sela-sela. di depannya, Oh, ya C ya. serem Di depan banget. situ tuh ada yang memperhatikan kita. Kalau kita ngobrol gitu. Nah, itu ketawa, ada yang ketawa juga di situ. Dan itu kenceng banget ketawanya, kayak Semuanya denger nggak? Apa gimana? semuanya dengar, cuman aku sama Marcel yang cuman ngomong bacot lu gitu doang. Karena kita berlima, kamu sendiri, mau kita doakan apa gimana? Gitu kan. Ya enggak, Cek? Tetap aja kayaknya gimana gitu. Ya, iya scary. Cuman kalau kita berani kan, dianya katanya enggak, ya kan? Gitu. Tapi Marcel waktu di saat itu langsung pengen buru-buru pulang karena ternyata Marcel ngasih tahu aku itu setelah lo nyampe rumah ya, Sel ya. Nyampe rumah dia bilang, "Mas." Baru berani. Dia WhatsApp, dia bilang, "Mas, di kandang ayam itu ada yang ngeliatin kita, merhatiin kita." Itu lu nggak jelasin nggak sih, perempuan gitu-gitunya, Cek? Ada yang merhatiin doang ya, berarti Jadi lu sosoknya tuh cuma kayak bayangan tapi nggak tahu itu cewek apa cowok. enggak, mungkin kayak gini. Kalau kita diliatin orang, itu kan kita berasa kan, Iya. sebetulnya. Mungkin kayak gitu ya, Ceh. Nah, kayak gitu. Dan tapi ketawanya dari arah yang sama, kata Marcel. Sebetulnya dari awal pembicaraan tentang Miss Cici itu, bukan berarti gua ini Miss Cici ya. Miss Cici masih aktif kan sampai sekarang, Cel ya. Masih aktif dan jadi tempat yang di ini nama Pemprov kan. Pemprov Jakarta, di Lestari. Pemprov Jakarta kan masuknya dia ya. Jakarta kan. Dia masuknya Cempaka Putih, di Miss Cici Cempaka Putih. Bukan bilang Miss Cici angker atau gimana, enggak. Cuman kita lagi ngobrolin itu karena di salah satu orang itu ada yang pernah
mentas di situ. Oke. Dari kita berlima tuh dia cerita tentang Miss Cici yang dia pernah mentas di Miss Cici gitu. Oh iya. Pas cerita-cerita gitu ya itu tiba-tiba mati lampu, nyala, nggak lama ada yang ketawa, dan Marcel bilang ada yang lihat. Oh ada satu lagi lampu dimainin. Setelah ketawa lampu dinyalain, matiin, nyalain, matiin, Tapi nyalain, matiin. kan biasanya itu kan kalau lampu mau mati itu kedipnya lebih cepat ya. Tet, Ini tet, tet, slow enggak, atau slow. Jadi kayak bener-bener dinyalain, matiin, nyalain, matiin, nyalain, matiin gitu. usil banget ya. Usil banget. Dan yang gue aneh adalah dia tahu tempat saklar ya. Iya. Iya kan? Hebat Berarti dia juga. emang penghuni situ. Ya nggak tahu antar. aku nggak ngerti ya. Karena yang ketawa itu perempuan lagi itu perempuan. Apakah yang dari samping rumah Ya. atau emang Dia di yang situ aja cuma apa yang ngasih ya yang di rumah ini? Aku nggak tahu tuh pada saat itu. Cuman kira kita pulang ya Marcel ngasih tahu, Mas, gue ngelihat gue merasa ada yang merhatiin dari situ gitu. Yang Marcel ngambil motor parkirnya di situ. Oh iya, Marcel, tambahan dari Marcel nih. Habis itu Marcel kita semua nyium bau bedak. Oh, dia habis tacap. Nah, mungkin habis tacap. Mm-mm. Nah, jamnya dia keluar kata Marcel. Mungkin dia Iya. udah oke, aku saatnya keluar gitu. Itu malam minggu enggak? Oh, enggak. Weekday. Rabu ya, Cek, kalau nggak salah ya, Dia mau Cek. dandan pas hari Minggu kan biasanya dia. Mau ke Senop aja. Kalau ada cerita-cerita Senop mau dong. Nah, gue bisa gitu. Maksudnya cerita angker ke Senop. Ya daerah manapun ya mau dong. Iya. Gitu. Nah, itu cerita dari kita ditawain 2 kali. Berarti aku udah ngerasain diketawain 2 kali tuh. Penjaga rumah juga dulu kan. Yang siapa? Kalau si Pak Yusuf kan Oh kalau iya. jaga di rumah dia nggak berani buat naik ke atas kamar mandi lewat Iya, dapur. iya. Dapur kotor. Dapur kotor juga. Ya itu jangan dapur kotor dulu. Aku kan ada cerita waktu zaman SMA. Oh iya. Di teras juga. Iya. Ya kan. Ini sampai aduh batuk gua. Nah, ini cerita juga lumayan ya buat gue menakutkan. Karena jadi gini ceritanya. Anjay, gak jelas banget. Elah. Jadi Gimana? Aduh, aku dari tadi tuh ini sibuk sama ini deh. apa? Goyang. Sama mikrofon. Enggak, kayak nyari yang pas aja posisinya. Maaf. Suaranya dong diperhatikan. Iya, aku udah Wih, kenceng banget. Oke. Jadi ceritanya waktu zaman SMA itu ada sepasang kekasih main ke sini. Malam minggu. Teman kamu nih. Temen aku. Oke. Nah, pada saat itu dia main malam minggu jam 11 jam 10 lah. Aduh, salahnya juga malam minggu sih, tapi ke rumah orang jam setengah 10 Iya. gitu. Gimana Iya. ya konsepnya? Nyari nyamuk. Lah gue nyamuknya, dia nyamperin nyamuk. Gue gak punya pacar. Dia gila kan tuh. Ya, batuk makanya. Sorry. Ya terus kita ngobrol. Jadi tempat duduk yang didudukin aku masih ingat sampai sekarang. Ceweknya membelakangi kolam ikan yang notabene Oh iya. ke arah tetangga. Iya. Membelakangi ya. Iya. Cowoknya di kiri aku di membelakangi garasi. Iya, oke. Nah, Iya. kita ngobrol tuh di situ, bla 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 bla. Itu tiba-tiba Heeh. si ceweknya, Iya. si cewek ini lebih ke cewek, tiba-tiba ngerasa ada yang bilang Dari arah kolam ikan. dari arah kolam ikan. Lagi-lagi ya Lagi-lagi. kolam ikan. Dari arah kolam ikan. Cuman siapa sih? Ya, apaan sih gitu doang, kayak cuman mungkin dia ngerasanya angin segala macam. Ada yang setin gua nih gitu. Tapi kita mikirnya angin kali ya. Cuman namanya nyamuk ya, aku jadi nyamuk kan pada saat itu ya. Gue pengennya mereka pulang ya lu, gue mau tidur, mau main PS gitu.
Oh, berarti emang disuruh pulang karena kamunya nggak berkenan ditamuin. Ya Jadi mungkin nggak tahu juga ya. Mungkin kayak jadi gitu kali yang ya. pemilik rumah satunya udah lo pulang deh gitu. Ini Karena moga-moga kalau temen aku nonton kamu, nggak sadar deh ya. Gue omongin ya. karena kamunya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Gimana ya? Asik banget mereka ngobrol gitu dan ngobrolnya dengan kata-kata yang menurut gue kasar ya untuk ya kasar lah, nggak enak didengar lah untuk perempuan ngomong gitu. Nah, gitu awalnya gitu doang. Udah ngobrol lagi gue udah lemes, rokok gue udah habis, gue harus ke warung segala macam. Tiba-tiba dia berdiri. Tuh ceweknya ya bilang ke cowoknya pulang yuk. Oh alhamdulillah nih. Gue bilang, nah serius loh, kita kan sebagai tuan rumah kan pasti gini, mana sih lu, Basa-basi busuk Iya. lah ya. mana sih lu buru-buru amat gitu kan. Padahal mah pulang Yes. deh lu gitu. Yes, Iya padahal gitu ya. alhamdulillah. Pulanglah dia akhirnya rapi-rapi enggak, gue mau pulang. Ya, pulang tuh dia pulang. Nah ini yang kamu bilang tadi, yang kamu bilang berarti lu nya juga nggak berkenan gitu. Kayaknya gue juga kena karena mungkin gue ngeganggu kenyamanan para apa ya namanya ya, makhluk halus. halusnya gitu. Ya, Jadi mungkin dari kata-kata kotor kotor mereka ya, kali ya. yang aku nggak tahu. Aku juga kena. Jadi kenanya adalah Kena imbas. kena imbas. Aku dari teras kan pintu masuk tinggal ya berapa langkah lah gitu kan. Pas masuk di depan aku ada sosok putih. Kayaknya aku tahu. Ya, sosok putih yang diikat gitu. Guling. Lemper. Gorengan. Lollipop. Sugus lah, apapun yang kalian sebutkan itu ya. Nah, tapi aku masih ingat banget posisinya dia ada di antara ini ada pintu masuk itu, aku bisa Kan ada kursi-kursi tuh. ruang tamu. Nah, 5 langkah kan ada kayak menuju tangga. Dia tuh di situ berdiri membelakangin aku. Untungnya membelakangi aku gitu. Kayak, dan aku tuh kayak itu pintu tuh pas mereka nongkrong aku tutup. Pas aku buka, wow, ada dia. Yang kayaknya 5 langkah aku bisa nyampe tangga gitu. udah naik ya. Ada dia. Jadi dia kayak ngalangin aku untuk masuk ke dalam. Lu kayak, tapi yang bodohnya Mana itu cuma sempit kan, cuma paling paling berapa langkah aku ketemu dia lah, 3 langkah 4 langkah juga ya udah iya, hey bro gitu kan. Istilahnya kamu harus ngelewatin dia banget nih. Iya, gitu. harus ngelewatin dia. Dan bersentuhan kan pasti kan. Aku cuman diem. Itu bodohnya, tapi aku tuh bodohnya tuh aku sempat diam lama gitu ngeliatin dia. Ya kali ya nggak lama, semenit enggak lah, cuman Ya karena shock ya. Apa sih? Kan enggak, itu makhluk kalau, yang gua nggak dari dulu banget gua nggak mau ketemu dia gitu. tapi kamu beli mainannya. Nah, ini mainannya nih. Ya karena takut tuh. Keren ya? Setan lokal bor. Enggak tahu masih ada apa enggak. Gua beli ini karena gua takut. Tapi banyak loh orang kalau ketemu makhluk halus kayak gitu kan dia beda-beda ekspresinya. Ada yang dia langsung kabur, ya bodo amat lah, terserah lo mau gue kena mau enggak, yang penting gue udah kabur gitu. Ada yang cuma diem kayak kamu kan ngeliatin gitu, tapi sadarnya lama. Ya, Pas sadarnya udah lama. ini baru ya ampun, Ya. dia ada di situ gitu kan. Aku kayak dan nggak kayak yang nggak tahu ya, versi kan yang dilihat orang tuh beda-beda. Cuman yang aku lihat tuh dia tidak napak. Jadi kayak masih ya semuanya keikat sampai kepala tuh keikat. Kepala mana aja sih aku lupa, pokoknya ya bener-bener badan kaki itu keikat dan terbang gitu. Kayak apa sih namanya? Oke, ngegantung gitu, berarti kayak dia full diikat. Dan itu nyata ya? Kayak digantung. Nyata, cuman kayak gitu apa? Tapi untungnya belakangin aku gitu. Hati ya, Cek, pulangnya lewat situ. Aduh lagi kata dia. Gue merinding disco coy. Tuh yang aku lakukan, aku lewat dapur kotor masuk.
Kan Padahal kamu tahu kan kalau gue lagi panik apa yang gue lakukan kadang-kadang bodoh gitu kan. heeh, Ya kan? Kayak dikejar ular gue harus apa? ngunci Kunci pagar. pagar Padahal padahal tuh ular bisa masuk bisa juga masuk gitu lewat bawah, bawah. bawah pagar gitu. Nah, yang gue lakukan tuh bodoh. Gue bukannya lari ke depan, gue masuk lewat dapur yang bisa ngakses ke dalam rumah gua gitu. Dan itu pasti kalau dia masih ada papasan dong, Pas-pasan ketemu dan mukanya. malah kelihatan mukanya harusnya. Cuman gue jalan pelan-pelan dan gue pelan-pelan jalannya, kayak berharap dia nggak denger gue jalan. Padahal ya yang dia lewatin dapur kotornya juga serem Ya banget. dapur kotornya juga serem. Gue ada cerita juga di dapur situ soalnya. Gue masuk nggak ada untungnya. Aku langsung setelah wah aman lari aku naik ke atas menuju kamar untuk tidur gitu. Nah gitu aku langsung naik ke atas tidur gitu kayak nggak ada masalah. Tapi pas masuk itu nggak ngeliat, Nggak dia ada. nggak ada. Ya mungkin karena aku pelan-pelan dia nyariin kali. Kan gitu. Ya di otak aku gitu, gue pelan-pelan dia nggak denger, gue bodoh juga sih. Itu aku inget banget, bukan ngada-ngada karena pocong bor, gue takut banget sama dia. Iya. Makhluk yang gue Kalau takutin aku lah. sih semuanya kayaknya aku takut deh. Cuma kadang suka kalau dikasih lihat kayak nge-freeze dulu biasa, giliran udah nggak ada baru mikir kayak wah itu ternyata gue ngeliat itu ya gitu. Baru deh merindingnya belakangan. Ya kadang emang apa ya kalau ya itu sering terjadi sama orang gitu. Bukan nge-freeze tapi lebih ke arah bener gak sih gitu. Heeh. Kalau aku Iya, pada saat itu sadarnya sih belakangan. sadar kalau ada si Sugus itu sadar sekali 100% sadar. Cuman karena gua ya paniknya gua jelek jadi ya begitu yang gua lakukan yang ada di otak gua. Kalau gua diem kalau ini dia nggak akan denger gua bisa naik ke atas, gua bisa tidur. Padahal kan dia bisa aja ya lewat nerobos Ya, dinding. iya bisa kan? tahu Iya. Totonya dia sebenarnya ngikutin kamu di belakang. Oh, iya ya kan Ya kan nggak harusnya tahu kayak gitu kan. Iya. Kalau emang dia niat untuk habis-habisan ngejar gua mah gitu. Itu cerita di teras. Itu teras. tahun berapa kejadiannya Waduh kira-kira? SMA aja 2005 kali ya 2005-2004 lah. Ya 2004an lah. Oh, udah 2000 ya. Tapi Mm-mm. tuh Itu masih masih. eksis dia. Iya. Itu masih eksis dia manusia itu. Manusia. Ya mantan manusia itu masih eksis lah. Itu. Nah kita lari ke mana nih? Garasi kali. Yang aku lari itu Mm-mm. garasi Itu sama ada dapur apa? kotor. Oh kalau dapur kotor aku pernah. Bukan dari dapur kotor. Enggak. Jadi gini. eh, dulu itu setiap malam Mm-mm. pintu depan tuh dikunci. Iya. Jadi Terus? kita kalau pulang tuh harus lewat dapur kotor. Ya. Nah, Itu samping. pintu samping. Aku masuk tuh jam 12 malaman. Nah, aku dari dulu udah pelihara kucing. Nah, pada saat itu malah kucing aku lagi Habis melahirkan. habis melahirkan dan banyak itu masih banyak-banyaknya kucing lah. Ini habis melahirkan kucing. Kucing habis melahirkan kucing ya kan. Nah, aku tuh suka bikinin susu. Jadi aku masuk gitu. Wah, anak-anakku. Aku belum bikin susu. Pulang malam lagi. Orang tua macam apa? Aku bikinin susu tuh di dapur kotor. Dapur kotor bikinin susu, aku masuk. Pas aku masuk ada ketawa dari dapur kotor. Ketawanya Di mana cewek tuh lagi. kan ada tangga gitu kan. Di dekat buat- pintu. Sekarang ada kulkas. Oh iya. Jadi dapur kotor oke. kita tuh ada kulkas. Emang kulkasnya di Deket situ pintu. doang, di dapur kotor doang kulkas kita. Nah, itu ketawa di dekat pintu. Jadi kulkas itu dekat pintu gitu lah. Dia ketawanya di kulkas itulah pokoknya, di tembok gitu kayak ketawa gitu. Ya udah, aku kayak apa lagi sih? Namanya ada bayi walaupun bayi kucing kan tetap aja bayi. Iya, cuman gue kayak nah, ini bodoh juga yang aku lakukan. Cewek lagi. Aku kayak ini apaan ya? Baru sadar. Wah, gila. Lari karena waktu itu gue
masih jadi apa ya? Ya takut, sebetulnya takut lah, masih bocil kok. Serem ya. Sama sekarang masih takut. Ya kadang aku juga di dapur situ sih suka kayak ada yang lewat-lewat aja sih. Kalau biasa masak tuh jam 6:30 aja itu udah siang ya menurut aku. Tapi di situ tuh kayak hawanya tuh beda aja, vibes-nya tuh lebih dark gitu. Ya kalau di situ Karena kan emang ada gitu. lorong yang ke arah belakang ya, yang ke arah apa halaman belakang, jadi bisa lewat situ gitu. Ya bisa lewat. Langsung, jadi nggak ngelewatin masuk ke rumah dulu Ah, ah, gitu kan. ah. Jadi di situ ya udah selalu ada yang lewat dan Ya. dulu sempat ada yang bapak penjaga rumah Nah, ya, yang tadi Pak Yusuf tadi. dia sampai nggak pernah mau yang namanya dia tidur pun dia mendingan dia nunggu di depan daripada dia di garasi, karena Di garasi teras selalu depan. ada yang lalu lalang Ya, dari di dapur garasi. kotor itu sih, Ya. naik turun itu ya kan. Jadi dari garasi itu ada dapur kotor, ada tangga untuk menuju jemuran, gudang atas dan kamar. Iya. Kamar ART. Nah, dari situ tuh katanya si Pak Yusuf itu banyak yang turun. Iya. Dan Terus Pak kadang kayak cuma mata doang ngintip gigi dan Pak gitu Yusuf deh. itu kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah gitu, dia pernah lari jatuh loh. Oh iya. Iya, karena ada itu di situ gitu. Ada iya kayak gitu, dan itu yang bikin dia nggak berani naik. Jadi dia lebih baik nahan kencing segala macam, soalnya kamar mandi aksesnya di atas gitu. Padahal dia udah dibilang kencing aja di dalam rumah, nggak mau dia. Jadi emang dia nggak mau masuk ke rumah gitu. Jadi Iya. bagus juga Lingkupnya sih dia Pak ya Yusuf. cuma di luar doang Dia katanya gitu. takut kalau ada apa-apa di dalam yang hilang, dia yang kena gitu. Padahal mah kita mah bodoh amat, Pak, masuk aja. Dan kita pun juga dulu kan kalau kayak pergi-pergi keluar kota pasti kan dia tuh disuruh nungguin kan dari pagi ketemu pagi lagi Dari dia pagi di ketemu rumah pagi. gitu. Ya ada aja sih yang macam-macam gitu ya, Iya, Nang ya. katanya mata tadi pernah dia cerita. Yang di dalam juga akhirnya dia karena mau nggak mau kan dia masuk ke dalam Ya. karena harus matiin lampu itu. Iya, nyalain matiin lampu. Jadi ya suka ada aja di dalam juga dia lihat. Iya, katanya ada kayak sekelebatan, dia ngelihatnya sekelebatan gitu. Ya, Pak Yusuf sehat terus ya, Pak. Itu sekali di garasi itu emang kayak mungkin kayak Marcel cerita rumah Marcel buat lalu lalang mereka tuh. Iya sih, benar. Soalnya aksesnya bener kan dari taman belakang ke depan, gua nggak tahu dah. Dan taman belakang itu kan udah ke rumah orang, kan Rumah rumahnya juga udah rumah orangnya juga nggak udah diisi kosong gitu, udah sekarang, kosong. dijual. Kali ada yang mau beli, monggo. Cari sendiri tapi di Google rumahnya yang mana gitu. Ada Boleh. juga boleh tuh, Boleh boleh juga. Nah, kalau baru-baru ini pernah di garasi yang kamu ada ya, apa lagi di rumah mama, aku lupa tuh. Jadi Mbak Nana itu teriak, kakak gue teriak. Enggak teriak, nelpon. Nelponin. Itu aku ada. Oh, aku kamu ada ya? aku baru pulang apa gitu. Habis Pokoknya pergi ya? itu aku ada di rumah. Itu nelpon habis nelpon karena nggak keangkat, dia teriak-teriak tuh dari bawah. Nang, ada yang nangis. Tiba-tiba pintu balkon ya, Iya, pintu yang mau ke arah balkon nih yang gue ketemu si Ade. diginiin apa? Cek, Cek gitu kayak mau dibuka. mau dibuka gitu karena gue kunci.